Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mr. Iqbal akan melakukan pengamatan, pengamatan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, khusus untuk hari ini, Mr. Iqbal akan memulai dengan perkembangbiakan hewan dulu. Nah, di sini alat-alat yang perlu kita siapkan antara lain adalah yang pertama kali kita harus punya catatan. Nah, catatan seperti ini. Alat tulis atau bisa jadi menggunakan apapun yang kita amati nanti ditulis di sini, dicatat. Ya, sebagai dokumen kita. Selanjutnya, jika yang akan kita teliti itu hewan yang mudah terbang, mungkin juga berenang dengan cepat, kita membutuhkan jaring seperti ini. Selanjutnya, mungkin juga hewannya ada di dalam tanah, kita butuh cetok kecil. Atau hewannya sangat kecil, jadi kita perlu menggunakan kaca pembesar seperti ini. Nah, hewan yang letaknya jauh, misalnya burung, mungkin juga bunglon, kadal dan sebagainya, ular yang berbahaya, kita menggunakan teleskop. Kita bisa mengamati dengan menggunakan teleskop. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita juga menyiapkan wadah plastik, wadah spesimen namanya. Seandainya hewan tersebut mau kita teliti di rumah, tinggal kita masukkan ke sini. Kita bisa meneliti kapanpun. Oke? Nah, ini contoh salah satu hewan yang akan kita amati. Ini adalah ikan. Coba bayangkan, apakah mungkin awalnya itu langsung sebanyak ini ikannya? Tidak kan? Pastinya dulu ada induknya. Nah, dari manakah asal ikan ini? Ikan termasuk hewan yang dia bertelur. Nah, ini bertelur. Awalnya ini dari telur. Kemudian berkembang biak sehingga menjadi banyak dan besar. Oke? Hewan sama sekali di sini. Baiklah, kita coba cari hewan di sini dan kita teliti bagaimana dia berkembang biak. Perhatikan itu, perhatikan, ada capung. Nah, capung termasuk bangsa serangga. Nah, serangga itu dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Hop, kena. Nah, ini kita ambil. Nah, serangga ini akan kita amati. Ya. Kita amati. Kita tangkap pelan-pelan. Hati-hati, kadang serangga ada yang menggigit. Ya. Seperti ini. Nah, capung ini bertelur. Seandainya kita ingin melihat telur capung, mungkin lebih baik kita pelihara. Wah. Tapi itu butuh waktu. Misalnya kita akan meneliti suatu saat. Nah, masukkan sini. Ini. Kita bisa meneliti kapanpun, asalkan dia tetap hidup. Nih ya. Oke. Cara yang kedua, kalau seandainya kita ingin meneliti hewan yang kecil, kita bisa menggunakan
lup atau kaca pembesar. Misalnya semut, coba, karena dia sangat kecil, atau laba-laba, kita bisa menggunakan ini untuk mencarinya dan untuk mengamatinya. Nah, mungkin ini tidak begitu jelas. Ini ada belalang. Belalang juga serangga, dia bertelur. Ini. Nah, ini ya, warnanya hijau, dia bisa berkamuflase. Nah, ini ya. Ini asalnya juga dari telur, ya. Oke. Ini adalah lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh perkembangbiakan. Dalam hal ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini ada beberapa tumbuhan, ada ketela pohon, ada pohon mangga. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu bermacam-macam. Ada yang dia menggunakan biji, artinya perkembangbiakan ini secara kawin. Nah, pada umumnya yang berkembang biak dengan biji itu pasti ada bunganya. Nah, Mister akan ambil contoh untuk yang dengan biji. Misalnya kita punya buah pepaya. Nah, kita kupas ataupun kita belah. Nah, ini adalah alat perkembangbiakan pada pepaya. Tumbuhan pepaya dia secara kawin menggunakan biji seperti ini. Sebelumnya pasti berbunga kan. Kemudian kita ambil contoh lagi pohon mangga. Nah, ini pohon mangga. Pohon mangga pastinya juga berbuah seperti ini. Buah mangga kalau kita belah, nah, ini ada daging buahnya. Nah, ini ada bijinya. Seandainya biji ini jatuh ke tanah ataupun ditanam, nanti suatu saat akan menjadi tumbuhan mangga yang baru, ya. Nah, itu perkembangbiakan secara kawin dengan biji. Apakah ada tumbuhan lain yang bisa berkembang biak tanpa kawin? Ada. Itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif, antara lain bisa alami dan buatan. Ini contohnya yang buatan. Jadi ini adalah pohon ketela. Nah, apakah kita harus menanam dari bijinya? Pastinya sulit. Untuk itu, kita bisa menanam pohon ketela dengan cara yang lain. Nah, yang perlu kita siapkan pisau. Hati-hati untuk memakainya ya. Jadi batang ini, misalnya kita ingin mengembangbiakkan ketela pohon ini untuk ditanam yang lain, kita cukup dengan cara memotongnya. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya satunya jadi dipotong. Ini. Kita tinggal menancapkan ke dalam tanah. Nah, seperti ini. Contoh yang sudah tumbuh seperti ini. Ini. Tidak menggunakan bijinya. Ya. Cara ini disebut dengan stek batang. Nah, ini contohnya. Oke. Nah. Nah, tadi sudah tentang tumbuhan. Bagaimana dengan hewan? Mister Iqbal punya contoh. Nah, ayam. Ayam asalnya dari mana? Dari induk ayam bukan? Bagaimana mereka bisa berkembang biak?
ayam asalnya dari sebutir telur seperti ini. Ini kalau diirami sama induknya dengan panas yang cukup, nanti akan berubah menjadi anak ayam seperti ini. Nah, nanti akan semakin bertambah banyak. Oke. Bagaimana dengan hewan yang lainnya? Nah, Mr. Iqbal kebetulan juga sudah mengambil contoh hewan lain. Nah, ini adalah siput sawah. Siput sawah ini berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan telurnya. Nih, telur siput. Nih ya. Dari yang tadi hanya indukan, ya, bisa berkembang menjadi banyak seperti ini. Oke. Nah, ini adalah induk sapi. Induk sapi satu saat dia jika kawin dengan pejantan, dia akan mengandung. Nah, saat usia kandungannya sudah lama, nanti dia akan melahirkan. Nah, yang dilahirkan adalah anaknya yang seperti ini. Nih. Ukurannya kecil. Ini juga seperti ini. Tapi nanti setelah lama, dengan asupan makanan yang cukup, dijaga kesehatannya, nanti akan sebesar yang induknya seperti itu. Nah, ini kambing. Kambing dia akan berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, ini induk kambing betina. Jika dia nanti kawin dengan induk kambing yang jantan, maka dia akan mengandung, nih, kemudian akan melahirkan. Nah, anaknya mungkin akan seperti, coba ikuti, ini ikuti. Tadi anaknya di mana ya? Nah, sini. Nah, ini kambing ukurannya kecil. Ini lebih banyak. Nah, ini kambing semua. Nanti dia akan melahirkan. Dari yang mungkin jumlahnya hanya satu pasang, dia akan banyak seperti ini, ya. Oke. Nah, ini anak kambingnya. Nah, ini mungkin baru 2 mingguan dilahirkan seperti ini. Nanti dengan makanan yang cukup, dia juga akan tumbuh besar seperti induknya. Nah, seperti ini. Oke, itu semua tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak. Kemudian kita lanjutkan dengan hewan yang berkembang biak. Nah, demikian video dari Mr. Iqbal hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.